Desa ini merupakan salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa sebab memiliki ketinggian di atas 2.300 mdpl. Mungkin bisa dikatakan lebih tinggi daripada desa Sembungan yang ada di Dieng, Jawa Tengah. Persekitaran desa ini banyak juga desa-desa tinggi yang rata-rata di atas 1000 mdpl, salah satunya Desa Ngadas 2150 sampai 2200 mdpl yang ada di Malang dan Desa Ranupani 2100 mdpl di Lumajang. Desa ini sering disebut sebagai desa tertinggi karena memiliki objek wisata Puncak B29 yang menjulang hingga 2.900 mdpl. Tak heran desa ini menurut kepercayaan penduduk setempat yang sebagian masyarakatnya beragama Hindu Tengger meyakini desa ini dijuluki negeri di atas awan, tempat bersemayamnya para dewa karena lokasinya yang suci bagi suku Tengger dan menyajikan panorama samudra awan layaknya negeri di atas awan. Desa Argosari ini berada di kawasan dataran tinggi Pegunungan Bromo Tengger Semeru dan terkenal dengan keindahan alam serta kelestarian budayanya. Desa ini menyajikan keindahan panorama alam yang asli lengkap dengan budaya dan aktivitas masyarakatnya. Alasan saya pergi ke Desa Argosari adalah desa ini sering dikenal hanya karena puncak B29-nya. Padahal desa ini banyak memperlihatkan pengalaman unik dari segi alam, sosial, dan budayanya. Banyak orang mencari kedamaian di tempat-tempat jauh, tanpa menyadari bahwa di atas sana, di balik dinding kabut Jawa Timur, ada sebuah tempat di mana waktu seolah berhenti berputar. Tapi ini adalah perjalanan menemui sisa-sisa kejayaan Majapahit, meraba dinginnya kabut yang memeluk ladang-ladang hijau dan menyaksikan bagaimana manusia hidup berdampingan secara harmoni. Desa Argosari merupakan wujud dari arti Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Perjalanan kami dimulai dari stasiun Pasar Senen menuju Kota Malang selama 13 jam. Dilanjutkan menggunakan travel charter sekitar kurang lebih 3 jam hingga sampai di Senduro. Sepanjang perjalanan menuju Desa Argosari, kami disuguhkan dengan pemandangan dari Gunung Semeru. Dan mungkin ini ucapan selamat datang untuk kami yang baru pertama kali ke sini. Belum sempat beristirahat, sampainya di desa, kami memindahkan barang ke penginapan dan bersiap naik ojek menuju puncak B29. Ya, nama saya Supriyanto, staf dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang. Di sini saya di Desa Argosari, di objek wisata Puncak B29 sebagai koordinator. Di sini Puncak B29 dikelola oleh pemerintah daerah dan tentunya ada di Desa Argosari. Desa Argosari ketinggian yaitu antara 2000 sampai 2900 mdpl, maka yang disebut puncak B29 yaitu ketinggian 2900 mdpl. Lebih keren lagi disebut negeri di atas awan.
Saat kami datang adalah hari Jumat Legi, di mana bagi warga Argosari, acara Jumat Legi bertindak seperti ritual kecil pengingat skala kecil yang rutin dilakukan setiap bulan, melengkapi upacara besar tahunan mereka seperti upacara Kasada. Ritual bulanan ini berfungsi untuk membersihkan desa dari energi negatif atau tolak bala secara berkala agar pertanian mereka tetap subur dan terhindar dari gagal panen. Di Argosari itu memang adatnya itu adalah suku Tengger. Adat yang sudah turun-temurun dari nenek moyang hingga sekarang sampai ke keturunannya. Karena memang orang Tengger itu identik dengan Hindu. Bolo-bolo, mayoritas penduduk desa Argosari berasal dari suku Tengger atau bahasa Jawanya Wong Tengger. Mereka diyakini sebagai keturunan langsung dari masyarakat kerajaan Majapahit yang mengungsi saat runtuhnya kerajaan tersebut. Di desa ini terdapat 650 kepala keluarga dengan mayoritas penduduknya menganut agama Hindu Tengger. Meskipun demikian, toleransi di desa ini sangat tinggi dan berdampingan. Teman-teman, acara puncak nyatnya sudah dimulai ya, akan segera dimulai. Jadi banyak suku Tengger yang khususnya yang beragama Hindu. Tapi Hindunya orang Tengger itu memang Hindu Dharma, tapi ada perbedaan dengan Hindu Bali itu memang beda. Beda satu dari segi upacaranya, upakara atau sesaji yang diaturkan, dan bedanya itu dari pakaian adat. Karena yang Hindu Tengger itu memakai pakaian adat seperti halnya yang dilihat sekarang ini ya, tidak memakai kayak seperti udang Bali, tapi punya udang ciri khas sendiri yang di Tengger. Terus dari segi upakara atau sesaji, itu orang Tengger tidak menyebut sesaji, tapi disebut dandanan. Dia beberapa warga, bahkan kebanyakan warga membawa seserahan ya, seperti daun bawang, apapun yang bisa diberikan untuk sebagai rasa bentuk syukur kepada leluhur nenek moyang mereka. Satu, tujuannya untuk memohon anugerah kehadapan Tuhan dan mengaturkan rasa syukur, karena sedikit banyak rezeki yang diberikan, banyak dinikmati, sedikit pun disyukuri. Jadi kita masih tahu bahwasanya apa yang diberikan anugerah oleh Tuhan, kita tetap menghargai dan menerima sepenuh hati, dan harapannya itu besar untuk kedepannya. Di sini di Jokoniti di B29 itu tempatnya ngumpul. Semua dari dusun desa. Semua suku Tengger itu ngumpulnya di sini. Argosari. Ini mau rencana untuk ke Bromo. Untuk final upacara di Kasada. Sing dibawa satu tusuk ke Romo Dukun, nanti dikasih jampi-jampi lah tuh sama Pak Dukun gimana caranya gini, terus gimana acara dulunya Bapak ingin beli apa, ingin bertani apa, sukses apa tidak gitu. Cuman sukses lah, minta saya nanam kentang bisa jadi biasanya 5 ton, bisa jadi 10 ton, itu bisa tercapai. Bawa kambing ke sini, disembelih di sini gitu. Setelah daging ini dibawa ke Romo Dukun, Ya. puncak acaranya, Ya. nyet-nyet Pak ya. Ya artinya gini, saya punya niat ngaji orang gini. Nah, nyembeli kambing siapapun saja boleh dimakan, cuman dari Bapak Romo Dukun langsung ke sini ya sudah dibakar-bakar sama orang sini. Kalau orang sana sudah dipanggang-panggang. Setelah ini dikasih ke Romo Dukun, didoakan, Ya, didoain. baru boleh dimakan. Gitu teman-teman.
Mata pencaharian warga di Desa Argosari adalah petani sayur. Sektor pertanian di sini adalah tulang punggung utama ekonomi desa. Lebih dari 70% penduduk bekerja sebagai petani dataran tinggi dengan komoditas utama yang mereka tanam meliputi kentang, bawang daun, kubis, dan wortel. Kami turun langsung ke perkebunan melihat bagaimana petani-petani ini panen secara langsung. Kilonya cuma 1.500. Itu paling mahal. Nggak ada harganya mas sayur ini. Dari belum dikasih bantuan apa Bu untuk pertanian? Nggak pernah mbak. Nggak pernah. Pernah ada bantuan gitu. Yang dibutuhkan apa Bu? Emang ya obat sama pupuk itu mbak. Pupuk kandang sama pupuk urea MPK gitu. Terus harga jualnya juga ditetapkannya segitu ya? Iya. Di bawah naik, harga sayuran turun di sini sekarang gitu loh. Kalau di daerah bawah kayak bahan makan, kayak apa lain bagiannya ya, itu naik semua. Sedangkan sayuran di sini nggak ada harganya sekarang ini gitu. Kalau dulu itu nyampe 16.000, paling murah tuh 10.000 pre. Kalau sekarang ini nggak naik, tahun ini udah nggak naik lagi. Itu per berapa? Per kilonya. Iya. Udah nggak naik lagi tahun ini. Karena 1.000. 1.000 rupiah. Yang dikeluhkan itu dari masyarakat guys. 1.000 sekarang. Udah tahun ini udah 1,5 tahun lah guys. Ini nggak naik. Susah orang sini pak. Di sini harga bawang daun per kilonya Rp1.000. Para petani mengeluhkan dengan harga tersebut yang tidak sebanding dengan harga pokok untuk kehidupan sehari-hari. Iya, ada baru. Ya saya sama ini. Kalau di sini susahnya kan ini ngangkatnya 70 kilo. Kalau bawa doa kan sudah 140 kilo. Dan bawa motor kecil kayak gitu. Jalannya ya itu mas ekstrim itu. Dari situ tambah kecil lagi jalannya gitu loh. Jadi susah gitu loh. Sedangkan bawa segini persaknya ini 20.000. Persaknya 20.000 ke jalan itu. Dulu tuh saya ya pernah terguling sampai beberapa itu kan ada bakan itu sampai 9 bak gitu. Ya habis ini kentangnya ke jurang gitu. Ya kayak gini mas. Terusnya. Kalau ini anak cilik jadi nggak apa setengah. Ya turun dari sana deh. Ya. Ya, untuk warga Desa Argosari mayoritas pekerjaan yaitu bertani, ya, sayur-sayuran berupa kentang, berambang daun, dan kubis, dan ada wortel juga gitu. Ya, untuk hasil panen dari petani yang ada di Argosari itu biasanya dikirim ke luar daerah mencukupi kebutuhan se-Jawa Timur, mungkin bisa keluar dari Jawa Timur. Yang paling menonjol itu adalah kentangnya. Kentangnya sangat super di sini.
Pemandangan pertanian berundak, ladang sayur yang hijau menutupi lereng-lereng Bukit Curam menyerupai permadani raksasa yang disajikan Desa Argosari memang sangat menjadi daya tarik visual. Namun di balik itu semua, banyak keluhan masyarakat akan harga yang tidak menutupi kebutuhan sehari-harinya. Kami datang ke Desa Argosari bertepatan dengan momen Yatnya Kasada, yaitu upacara adat dan keagamaan paling besar dan sakral yang dilakukan oleh suku Tengger di kawasan Pegunungan Bromo, Jawa Timur, yang mana acara ritualnya berpusat di Pura Luhur Poten yang ada di kaki Gunung Bromo. Kami berkesempatan melihat persiapan warga sebelum Kasada, seperti Yatya yang dilaksanakan di Jumat Legi dan bertepatan dengan 2 hari sebelum Kasada. Lalu kami turut serta pada acara Pawedalan, yaitu Ambal Warsa atau acara ulang tahun. Sama seperti Hindu di Bali, hanya berbeda dari segi penamaannya, namun maknanya tetap sejiwa dan satu tujuan. Ya, untuk di Desa Argosari, yaitu di sini terdiri kurang lebih 650 kakak ya, dan suku Tengger ini ya menganut agama Hindu ya. Agama Hindu yang di Desa Argosari ini lain daripada yang lain ya. Biasanya kalau di daerah lain itu nggak ada yang namanya odalan ya kan. Nggak ada yang namanya unan-unan, nggak ada yang namanya karo. Tapi yang di suku Tengger yang ada di Argosari ini ada itu semua, begitu. Karena upacara yang ada di Tengger bedanya itu ada upacara karo dan pujan dan upacara mayu bumi yang disebut unan-unan 5 tahun sekali. Itu yang membedakan. Karena bisa disebut adat, tapi adat yang menyarankan adalah adat Hindu Tengger itu sendiri gitu loh. Karena di tempat lain tidak ada namanya unan-unan. Beda, penerapannya beda, tapi maknanya itu hampir sama. Saudara kami yang dari Bali itu menyebutnya Pawedalan, tapi kalau orang Tengger namanya Pawedalan. Jadi konsepnya itu adalah ulang tahun, jadi atau ambal warso, jadi disebut Pawedalan. Jadi bikinnya jadi wedali pura ini dulu, puranya itu pada sasi ini, bulan ini, maka tanggalnya yang nggak sama, tapi bulannya tetap. Ya, perbedaan Perang Wetan dan Perang Kulon, terutama saudara kami di Tengger dari Malang dan Pasuruan itu disebut Perang Kulon, Probolinggo dan Lumajang disebut Perang Wetan. Itu yang membedakan itu aja, tapi Tengger konsepnya tetap satu. Karena ada tempat yang ditempati oleh para leluhur kami yang di Tengger, terutama anak dari putra Joko Sekiro Ranteg itu 25 titik dan ditambah lagi 10 titik untuk penjaga yang lain. Yang di sini ada nama 35 titik. Tuh. Jadi Perang Wetan, Perang Kulon. Kasada ini adalah suatu persembahan yang disebut Humayatnya. Jadi persembahan kepada Dewa Api. Maka warga Tengger, suku Tengger, laki perempuan berbondong-bondong untuk mengaturkan puja bakti yang berbentuk palawija itu atau hasil bumi yang kita tanam. Karena di Tengger tidak diperbolehkan membakar mayat dalam keadaan basah, karena di Tengger itu disebut tanah hila-hila atau tanah yang disucikan, maka disebut tanah kadewatan. Jadi tidak boleh membakar mayat dalam keadaan basah karena di tanah kadewatan. Jadi hanya dikubur saja. Konsepnya itu kalau di Bali namanya ngaben, tapi kalau di Tengger itu tidak ngaben, tapi dikubur. Tapi yang diaben adalah sebagai simbolis dari Puspasarira, sebagai wujud mewakili atau menggambarkan orang yang mati itu. Sebelum ngaben, karena setelah matinya itu ada upacaranya, namanya sedekah itu, misah namanya. Atau misah itu setelah itu ya dipisah, karena dengan atma dengan raga itu sudah bisa.
Karena kalau masih menyatu kan masih punya napas, karena dia itu sudah tidak punya napas. Lepas dengan itu semua itu ada namanya upacara pisah raga sama napas, dan pisah keluarga sama si mayat itu gitu loh. Entas itu artinya mengentaskan tanggung jawab anaknya kepada orang tua yang sudah mendahului. Jadi karena tanggung jawabnya itu seperti halnya dalam konsep Jawa itu mendem juru mikul dhuwur. Jadi tugas anaknya untuk melaksanakan upacara untuk mensucikan arwah dan menyempurnakan raga orang tua yang sudah meninggal itu, dikembalikan ke unsurnya. Kalau di sini itu dulu ada namanya potong gigi namanya. Karena di sini itu potong gigi dilaksanakan oleh orang tua. Tapi karena sekarang tidak dilaksanakan potong giginya, tapi dilaksanakan potong kuncung. Jadi untuk anak cewek itu namanya potong kuncung, tapi kalau anak cowok ya itu namanya potong gombak. Rambutnya sama-sama dipotong. Dengan catatan intinya Raja Swara dan Raja Singa, jadi untuk menghilangkan unsur-unsur kebutaan yang ada di dalam diri anak itu sendiri. Tergantung kadang jam. Kak Kasada tapi besok mau cepet pulang. Ya. Oke, jadi teman-teman, pada malam hari di desa Bedo 9, tepatnya di desa Argosari, jadi warga masyarakat di malam hari ini dia kumpul mengangkat badan sama keluarga, tetangga, biasanya sampai jam 11, karena memang di sini nggak ada acara seperti di kota, jadi ya ngobrol, ngerumpi, ngobrol ladang, hasil kebun. Seperti itu teman-teman. Jadi memang suasananya sangat, keluarganya sangat erat. Oke teman-teman, setelah kita ke puncak B29, kita turun ke bawah ya sama warga lokal. Kita sediakan makanan ya di sini. Di sini ada beberapa macam makanan khasnya mereka. Salah satunya adalah kentang, karena di sini penghasil kentang juga ya, sama dengan Dieng. Dataran tinggi rata-rata berpenghasilan kentang. Terus ada daun bawang. Daun bawang ini karena di sini salah satu mata pencarian para petani itu bercocok tanam. Salah satunya adalah kebun daun bawang. Dan daun bawangnya tadi seperti yang tadi saya lihat saat jalan menuju puncak B29. Kita olah menjadi sambal daun bawang teman-teman. Seperti diketahui bersama tadi, daun bawangnya sangat luas sekali tadi selama perjalanan menuju puncak B29. Oke teman-teman, kita makan dulu. See you next day and tomorrow morning. Teman-teman, selesai perjalanan kali ini. Hari ini kita mau pulang meninggalkan desa Argosari, puncak B29. Sebelum pulang kami disambut oleh kepungan kabut tebal ya, asap tebal, dan visibilitas jarak pandang itu sangat rendah sekali. 1 meter udah, 2 meter udah nggak kelihatan ya. Contoh ini ada sepeda motor, kita hati-hati teman-teman. Jarak pandang sangat terbatas, jadi kita lebih berhati-hati begitu ada cuaca seperti ini. Oke, kita perpisahan dengan desa Argosari B29 dengan kepungan kabut yang tebal. Desa Argosari, desanya para dewa. Dari atas negeri di atas awan ini, kita belajar bahwa menjaga tradisi bukanlah tentang menolak zaman, melainkan tentang merawat warisan leluhur dengan penuh rasa hormat. Kekayaan sejati sebuah bangsa tidak diukur dari modernisasinya, melainkan dari seberapa erat masyarakatnya memeluk erat tradisi, merawat toleransi, dan menjaga keharmonisan dengan alam semesta. Suku Tengger di sini telah mengajari kita semua arti dari sebuah ketulusan dan kesederhanaan hidup. Mereka tetap teguh berdiri menjaga adat istiadat dan hidup berdampingan dalam damai tanpa sekat.